Bapak Rektor yang hari ini hadir karena ada kerjaan yang ditinggalkan, mudah-mudahan perjalanan beliau ini penuh berkah dan manfaat untuk kemaslahatan YIN Curug ini masa-masa akan datang. Ala haziniyah kunyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Wakil Dokter 3, Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 2 Tarbiyah, Bapak Mudir Ma'had Jami'ah, Bapak Pembina LDK YIN Curug, Bapak Kepala Kementerian Agama Bapak YIN Curug, para alim ulama, pemuka masyarakat, mahasiswa, mahasiswi, sivitas akademik YIN Curug, para undangan, hadirin wal hadirat, kesemuanya dimuliakan, dirahmati, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Melalui majlis yang sangat berkah lagi mulia ini, marilah kita bersama-sama membasahi lidah-lidah kita, bibir-bibir kita, sampai ke tenggorokan kita, sampai ke jantung hati kita, untuk menjawab dan paralelkan segala nikmat dan karunia yang sampai saat ini masih ditimpilkan, diamanatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan 9 kalimat zikir tadi merupakan keparalelan atau sebagai persamaan ungkapan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang ada dengan kita. Karunia yang sangat tinggi Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini. Sebenarnya karunia atau nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Alat apapun yang kita miliki untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang ada dengan kita, mulai kita dihamilkan ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita saat ini, sampai akhir hayat kita nanti, sampai di alam barzakhi, sampai di alam akhirat. Itu nikmat bertambah. Jarang nikmat itu berkurang. Oleh karena itu Allah Ta'ala menantang kita. Kalau ada segelintir hamba Allah dengan kepintarannya, dengan kegagahannya, dengan kekuatannya, dia mengaku mampu untuk menghitung nikmat Allah, langsung Tuhan tantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu sekalian ingin coba-coba menghitung nikmat-nikmat kuberikan kepada kamu, kapanpun, saat apapun, nikmat tersebut tidak mungkin kamu bisa menghitungnya. Patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak mewajibkan kita menghitung nikmatnya. Baik di Al-Quranul Karim yang jumlahnya 30 juzuk, yang surahnya 114 surat, yang ayatnya 6.600
666 ayat. Kalau hurufnya tak terhitung. Enggak ada di situ ayat supaya kita menghitung nikmat Tuhan. Begitu hadis-hadis Nabi yang kita kenal Ummahatul Sir. Hadis 6 kitab pedoman kita umat Islam yang kita sepakati kesahihannya 2 kitab, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Ditambah 6 kitab sunan, kumpulan sunnah-sunnah Nabi SAW, yang di situ terdapat hadis sahih, hadis hasan, lain-lain sebagainya. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Baihaqi, lain-lain sebagainya. Tak kita menemui di situ Allah nyuruh kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Begitu kitab-kitab samawi yang 114 jumlahnya di Taurat, Injil, Zabur dan lembar-lembaran nabi-nabi. Enggak ada bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi kalimat amr, perintah supaya kita menghitung nikmat Allah. Ini salah satu sayangnya Allah kepada kita. Salah satu cintanya Allah kepada kita. Salah satu kemudahan Allah untuk kita. Seandainya Allah menyuruh kita menghitung nikmat yang ada dengan kita, mungkin tak bertidur lagi kita ni. Tak bisa lagi berbuat yang lain-lain. Siang malam nak menghitung nikmat Tuhan. Tetapi bapak-bapak yang berbahagia, namanya kita manusia, dibantu pemerintah saja 1000 ekor itik, 1000 kambing, 600 kerbau, sapi. Ya, 2 hari 3 hari kita hitung. Tapi kalau sebulan tawakal, nak mati ke hidup sapi, masuklah. Begitu kita punya anak, bapak-bapak, kalau 14 anak, tak mungkin lagi tiap petang dah hitung di kamar ini. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Begitu harta benda kita, kalau sudah banyak, jarang kita hitung. Di Lahad ada 5 kepeling, di Pelimpang ada 7 kepeling, lain sebagainya. Tak hitung-hitung lagi. Ini salah satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma Fabi ayyi ala rabbikuma. Mungkin di surah itu tidak kurang 32 kalimat ayat Allah ingatkan. Menunjukkan di sini orang tambah banyak nikmat itu, tambah banyak ingkar kepada Allah, tambah banyak melawan dengan Allah. Lihatlah pejabat-pejabat kita Indonesia yang banyak nikmat itu, tambah banyak dilupa kepada Allah. Betul? Tambah banyak lalai kepada Allah Subhanahu. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita yang punya nikmat yang banyak itu, atau nikmat yang setengah, atau nikmat yang sedikit, supaya selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Beberapa ayat di Quran selalu diingatkan agar kita bersyukur kepada nikmat. Yang selalu alim ulama, mubaligh, bapak pejabat, tiap ada di atas mimbar, jarang beliau tidak menyampaikan salah satu ayat dari surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan manakala apabila kamu pandai, rajin, istiqamah, selalu bersyukur dengan nikmat Allah, pasti Allah akan menambah
azidannakum. Betul-betul Allah akan nambah nikmat untuk kamu. Tapi kapan Allah akan menambah nikmat-nikmat kepada kita? Jawabnya kalau kita bersyukur. Tapi syukur yang bagaimana? Allah akan menambah nikmat kita, memberkati nikmat kita, melebihkan nikmat kita, menutup kurang nikmat kita. Berkata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, berkata Habib Ihya Ulumuddin, tahapan syukur kita kepada Allah itu supaya kalau kita menyikapi nikmat itu dengan 3 kesyukuran. Kalau 3 syukur ini kita aplikasikan dalam menyikapi nikmat Tuhan, positif, nikmat-nikmat akan bertambah dengan kita, akan bertambah berkah. Sebagaimana nikmat-nikmat telah berikan oleh Allah kepada para anbiya wal mursalin, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama-ulama, para salihin. Apa tingkatan pertama kita mensyukur nikmat? Yang pertama kata beliau dinamakan syukur lafziah. Nikmat yang ada kita terima, kasih kepada Allah dengan jangan lupa melafazkan kalimat syukur kepada itu nikmat. Syukur lafziah di sini ada 2 tempat harus kita pakai. Tempat yang pertama saat kita akan menikmati nikmat tersebut. Umpamanya kita akan makan, kita akan minum, kita akan menghidupkan sepeda motor atau kendaraan keempat, atau membuka pintu kita punya rumah, membuka kitab, buku baru kita beli, yang bertahun-tahun kita mengharapkan beli kitab tak terbeli, maka kita beli. Nah, kita tidak syukur dengan nikmat lafziah, kita ucapkan kalimat basmalah. Arti basmalah itu singkatan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak singkat-singkatan bahasa Arab itu. Hamdalah singkatan Alhamdulillah. Haugalah singkatan La haula wala quwwata illa billah. Tapi tolonglah kita sebagai umat muslim, kalau kegiatan-kegiatan keislaman, usahakan membuka acara itu dibuka dengan surat Fatihah, maka banyak bawa berkah. Tapi kalau acara di lapangan, acara ingin cepat, bolehlah itu buka pakai basmalah. Tapi kalau pengajian, akad nikah, yang sekral-sekral lah kan, rasanya nyamannya kalau hanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mintanya dihantam ke Al-Fatihah, mulai ujung kecil sampai rambut gemetar gitu bapak-bapak. Sejuknya gitu. Apalagi kita masuk Ahlussunnah wal Jamaah, kita tarahum dulu, kita doakan Fatihah itu sebagai balas budi kepada junjungan kita Rasulullah yang sudah mengantarkan Islam kepada kita, sahabat-sahabat Nabi yang menyambung Islam kepada kita, tabi'in, ulama-ulama, kiai-kiai, Pak Rektor, Pak Wakil dekanlah meninggal. Kita doa gagal dengan kita wali surat Fatihah. Betul bapak-bapak? Betul ibu-ibu? Nah, supaya kita begitu. Sebab kata Rasulullah dalam hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah, kullu amrin la yuhtada'u bihi basmalah bahwa abtaru. Setiap kegiatan kita umat muslim, kata Rasulullah, yang berbentuk baik, berbentuk bagus, tidak kita awali dengan basmalah, itu kegiatan kita, pekerjaan kita tersebut terputus. Dalam
dalam syarah Fathul Mu'in, dalam syarah Ainul Talibin dikatakan, arti terputus di sini ada dua ulama menjawab. Satu, qalilul barakah, dikit berkah. Nah, berkah itu bapak-bapak penting di hidup. Lihatlah bapak-bapak rektor di Gerindra. Kali nuntut ilmu untuk ikhlas dulu. Bapak-bapaknya berkebun, bapak-bapaknya nginduk anaknya halal, tabah, alhamdulillah. Mbak ini bapak-bapak sekarang dia jadi rektor, wakil dekan, alhamdulillah. Nah, namanya berkah. Berkah. Yang kedua, arti kurang berkah di sini ulama mencontohkan. Artinya kurang berkah di sini seperti suatu yang sudah baik tapi ada kurang. Umpamanya kita punya sapi, punya kerbau, gemuk, warnanya bagus, tapi sayang ekornya terputus. Kalau bahasa kampung kuntul, sapi kuntul, sapi tak biko, ada celui. Woi, ala-ala bagusnya sapi kami. Warnanya ni aswadun pakai sangat hitam, asfarun pakai sangat kuning. Tapi sayang, zailuhu mungkatiun, hitam ikutnya putus. Nah, ada kurang. Mbaklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya putri, punya anak gadis, hidungnya mancung, rambutnya ikal, posturnya masya Allah, tapi sayang tak tahu baca Quran, tak tahu ngaji, awak lengkap semua. Nah, jadi ada kekurangannya. Nah, begitulah artinya kita segala kegiatan yang tidak kita dahului dengan kalimat basmalah, itu semuanya ada kekurangannya. Yang kedua, artinya syukurlah pada sini kita setelah menikmati nikmat tersebut. Kalau makan sudah makan, kalau dari kantor sampai ke rumah, kalau dari kebun sampai ke rumah, kita ucapkan alhamdulillah. Ini syukur lafziyah. Syukur dizahirkan dengan lafaz kita, dengan bibir kita. Nah, ini kesemuanya ajaran Rasul. Udah tertera di dalam kitab-kitab Islam. Tapi kita malas mengamalkannya, malas memperhatikannya. Coba kita lihat dalam kitab Azkar Nawawi, lengkap di situ. Keluar di WC ada hamdalahnya. Kumpul ke istri ada basmalahnya, betul? Ada semua bapak-bapak. Naik tempat yang tinggi ada zikirnya, turun ada zikirnya, lengkap. Oleh karena itu marilah siswa-siswa YN ini tolong beli kitab Azkar, dikumpulkan zikir-zikir di situ, dicetak. Kalau bisa diterjemahkan, kalau bisa dijabarkan, dicetak, berikan bersama Pak Rektor, biar dibiayai. Kita sudah punya salah satu kegiatan, aktivitas, ada warisan peninggalan. Kalau kita sudah selesai kuliah di sini nanti ada peninggalan kita. Ini kata Imam Ghazali, syukur yang pertama namanya syukurlah siap. Syukur yang kedua namanya syukur i'tiqadiyah. Ada syukur i'tiqadiyah itu semua nikmat yang ada dalam kita, tidak kita yakini itu asal usulnya dari Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepuayan kita, tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini bapak-bapak, la haula wala quwwata illa, tidak ada daya upaya. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan kita manusia ini dalam keadaan lemah. Oleh karena segala yang sudah kita miliki
sudah bisa kita punya, sudah ada dengan kita, itu kita harus i'tiqadi. Nak diyakini semuanya minallah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada sebagian kalangan masyarakat manakala dipuji, disanjung, kadang-kadang dia membusungkan dada. Betul, ini semuanya sebab akulah berpuasa, sebab akulah 6 bulan ini bertugas di sini. Kan begitu kadang-kadang. Apalagi orang-orang kampung itu lah. Menantunya, anaknya buka kebun hijau, neneknya buka kebun hijau. Setelah pulang ke kampung, rumah dibenari, tiang dibenari, WC dibenari, semua jadi bagus. Ada sekelompok keluarga yang singgah, yang merasakan senang dengan pembangunan dibangun oleh neneknya itu. Terungkaplah orang yang singgah sana ini tadi, Mam, memang ini rumah sudah 7 keturunan, belum pernah pembangunan kayak sekarang ini. Alangkah bernasibnya kamu, Pak. Mulai dantung diangkat, kumisnya dikecai, janggut dikecai. Inilah Nineng Gabah, inilah Pangcek, Lentu Gabah. Kalau bukan aku, boleh. Dia kau hidup bagus-bagus rumah. Begitu bapak yang selama bertugas di Yain Curug ini, alhamdulillah. Dulu namanya apa namanya sebenarnya? Stain. Alhamdulillah. Berkat kerjasama, berkat musyawarah, berjuang, sekarang sudah meningkat menjadi IAIN. Mudah-mudahan 20 tahun akan datang akan menjadi win, insyaAllah. Nah, ini kesemua jangan kita sikapi dengan congkak. Kalau ada siswa memuji, siswi memuji, ungkapkanlah hadza min fadli rabbi. Ini kesemuanya adalah karunia Allah. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu siswa-siswi ada kelebihan, sedang belajar di sini, jangan sombong Pak Irin kalau kami sendiri. Mudah-mudahan sombong, harus selalu rendah diri. Sebagaimana Nabi kita bersabda, man tawadha'a rafa'allah, wa man takabbara wada'allah. Siapa yang suka sombong, lambat laun akan dijatuhkan oleh Allah. Orang rendah diri akan diangkat terus oleh Allah subhanahu. Lihatlah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, semut-semut patuh taat kepada beliau, angin taat kepada beliau, burung-burung hormat kepada beliau, syaitan iblis hormat beliau. Beliau tidak pernah membusungkan dada. Saat dipuji, dipuja, diagungkan, apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Ini semua wahai kalangan jin, wahai burung, wahai semut, wahai bala tenteraku, ini semuanya karunia pemberian Allah subhanahu. Ya Allah, jadikanlah mahasiswa-mahasiswa ini orang-orang yang rendah diri, yang tidak sombong dan congkak. Amin, amin, Allahumma amin. Syukur yang ketiga, ini syukur yang berat, syukur yang sangat sedikit kita mempraktikkannya. Syukur apa? Syukur amaliyah. Artinya ijra'u ni'amillah li mardotillah. Menggunakan segala nikmat yang kita miliki untuk selalu di bawah, untuk mencari ridho Allah subhanahu. Artinya untuk digunakan selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan nikmat tersebut digunakan untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, tiga macam ini kita tidak diaplikasikan, dipraktikan sehari-hari dalam menyikapi nikmat Allah yang ada dengan kita, bapak-bapak sia-sia saja
dan kehidupan punya nikmat ini. Tidak punya dapat imbalan, tidak dapat ganjaran, tidak mendapat kenikmatan yang benar. Hanya di dunia saja dapat pujian, dapat sanjungan, tapi di akhirat kita selalu akan mendapat kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikatnya kita manusia ini yang akan kita bawa menghadap Allah adalah segala nikmat yang kita miliki. Itu nikmat kita gunakan untuk mengabdi, berbakti kepada Allah, dan untuk kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang paling tinggi, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat harta benda, nikmat anak, semua nikmat-nikmat itu kalau kita gunakan ibadah, rugilah kita, sedihlah kita. Hanya dapat sanjungan dari sanak famili keluarga. Alangkah bagusnya mobil kamu, alangkah besarnya rumah kamu, alangkah tingginya pangkat kamu, alangkah banyaknya anak kamu, alangkah banyak ilmu kamu. Kalau tidak digunakan, sudahlah, hanya banyak itulah. Kita rugi, tidak dapat imbalan pahala dari Allah. Padahal ingin kita selamat dunia, selamat akhirat, selamat alam kubur. Aplikasinya kebalikannya, karena nikmat-nikmat kita gunakan mengabdi, berbakti, patuh, taat kepada Allah, untuk kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul maita thalathun. Mengiringi orang meninggal ada 3 macam. Siapapun meninggal, Pak Kiai, Pak Rektor, Pak Pejabat, cuma 3 ini yang mengikuti orang meninggal. Apa yang pertama? Ahluhu, keluarganya. Yang kedua, amwaluhu, harta bendanya. Yang ketiga, amaluhu, amal-amalnya. Tidak saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu, orang meninggal itu di atas ringnya ada mobil yang dia miliki, ada anak banyak yang dia miliki, naik juga di ringnya. Tak ada. Betul? Nah, 3 macam ini siapapun meninggal, setelah ditanam, setelah dikuburkan, hayat usnan, kata Rasulullah, 2 macam segera pulang. Satu yang cepat pulang dari kampung-kampung itu rindu, langsung balik ke pinggir kuburan pula, atau kadang-kadang dibawa ke masjid. Tapi yang bagus itu rindu itu kalau secara filsafat, filsufi, lebih baik letakkan ke masjid sebagai peringatan untuk kita bahwa kita akan masuk rindu. Sebab berkata Profesor Dr. Asy-Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi, nasihat atau ceramah itu dibagi 2 macam. Satu, ceramah hidup seperti saya sekarang duduk di mimbar berikan ceramah. Kedua, ceramah bisu, yaitu lihat orang meninggal, lihat rindu. Itu ceramah bisu. Dua-dua ini sangat bermanfaat kalau kita ikuti. Tegas Nabi kita bersebuah hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa idha. Walaupun kita tidak ngaji tiap minggu majlis taklim, cukup nasihat kita manusia ini melihat orang meninggal, lihat di TV kalau pagi-pagi, lihat di jalan dan sebagainya. Sebab tiap hari pasti orang meninggal, itu nyentuhnya hati kita, nyentuhnya jiwa kita, akan memberikan solusi untuk kita banyak beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
yang cepat pulang setelah kita dimakamkan ialah keluarganya. Memang tak banyak mengantar kuburan itu. Apalagi ibu-ibu perempuan jarang, sebab perempuan itu hatinya lembut, mudah nangis. Kapan bapang masuk kuburan nangis dia. Oleh kerana wanita itu tidak begitu kuat disunahkan mengantarkan jenazah ke kubur, cukup laki-laki. Sebab laki-laki itu hatinya kuat, tahan. Nah, tetapi kalau memang sayang ke bapang, sayang nenek, tidak apa-apa. Asalkan pakai pakaian yang muslimah yang baik. Jangan pakai androk Itali, androk Taiwan. Tapi pakailah jilbab, pakaian yang muslimah. Kita minggir, itu boleh. Tidak dilarang oleh agama kita. Walaupun kata Nabi dalam hadis bahwa wanita itu dilarang untuk ziarah kuburan, berkata Imam Nawawi dalam kitab-kitab syarah beliau, kalau kita terus menerus tak boleh. Atau kalau yang banyak hadir kuburan itu banyak laki-laki, tidak menjaga fitnah. Tapi kalau aman, didampingi suami, didampingi kakak, didampingi orang banyak, itu non problem. Tidak ada bidah laki-laki perempuan untuk ziarah ke makam atau kuburan. Lebih-lebih sekarang kita akan masuk bulan Syaban. Syaban itu dalam tatanan Jawa namanya bulan ruah. Kita disunahkan meruahi, tarahum, mendoakan arwah-arwah. Sampai Nabi kita bersabda, qala Rasulullah SAW, idza sana'adukum ma'rufan fakafi'uhu. Apabila seorang banyak manfaat, nolong bantu kebaikan kepada kamu waktu kamu hidup, khusus ibu bapa kita, nenek-nenek kita, guru-guru kita, lebih-lebih kalau kami di Semenda itu rumah, sawah, tempat, mesin, jarang kita dapat beli masing-masing. Itu semua disiapkan oleh mertua kita, nenek kita, bapak kita. Anak kita tinggal nunggu. Kalau kita dapat istri yang orang kaya, mobillah siapkannya, tinggal nyupir kita. Sawahlah siapkannya, tinggal kita mulai. Binilah siapkannya, tinggal kita bimbingnya pula. Itu disiapkan semua. Nah, mereka ini meninggal ini kembali ke rahmatullah. Kata Rasulullah, kalau kamu tak bisa balas budi semua yang sudah baik kepada kamu, guru, ustaz, dulu kita tak bisa bahasa baca Al-Quran sampai kita bisa. Dulu tak bisa bahasa Inggris sampai kita bisa. Dulu tak bisa kita belajar nahwu, bisa. Semuanya guru. Nah, dia meninggal, fad'ulahu, doakanlah dia. Ini ajaran junjungan kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang akan menyertai kita, keluarga sudah pulang, harta kita miliki, ringke, kasur, bantal, anduk, sorban, sudah pulang juga. Yang menyertai kita, akmaluhu, amalnya. Kita baca beramal itu tidak menikmat. Kenapa kita lihat Ustaz Agustian ini ganteng? Sebab dia ada nikmat, serbannya hijau, jamnya regini 2 juta, sarungnya bagus. Betul? Bapak Kementerian Agama ini nak, ada niat, ada mobilnya ke sini nak. Cuma tak punya nikmat. Bapak-bapak, tak bisa kita gantung sihat khusyuk. Oleh kerana kalau kita anuluhkan, kita kiaskan, si Badu, si Ahmad sama-sama ke sembahyang Jumat, tapi si Badu punya motor, si Ahmad tak punya motor. Sama-sama jarak rumahnya ke masjid kira-kira 1 kilo. Si Badu punya motor, di rumah dia pakai minyak wangi, punya serban yang bagus, lengkap, berangkat dia pakai motor.
Sampai ke masjid, khusyuk dia, dingin badannya, dapat syuk yang pertama juga. Allahu Akbar. Supaya teten masjid, supaya duha, iktikaf juga, mungkin nyamuk setur kahfi. Nasi baju tadi jalan kaki, sama-sama bajunya putih, sama-sama umurnya, jalan kaki. Berminyak harum di sapu-sapu. Tapi sampai ke masjid lah habis keharumannya, keringatnya lah banyak. Sampai ke masjid takbirnya lah lain, Allahu Akbar, lalu subuh. Karena kurang nikmat bapak-bapak. Betul? Oleh karena nikmat itu supaya dapat pahala dan ganjaran, nak kita aplikasikan untuk mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena nikmatnya banyak tadi, walaupun anaknya lah balik, cucunya balik, retinya lah balik, dia dikubur sangat-sangat bahagia. Diluaskan alam kuburnya, disinari alam kuburnya, seakan-akan dia hidup di dunia dengan Allah Ta'ala. Ini semuanya akibat amal bakti. Harta nikmat dia miliki di dunia digunakan untuk mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, rumahnya besar, mobilnya banyak, duitnya banyak, anaknya banyak, tapi sembahyang tidak, rumah jauh dengan sholat, semuanya hanya hiasan saja. Sudah di alam kubur tidak mendapat nikmat rahmat dari Allah, lebih-lebih di akhirat nanti. La haula wala quwata illa. Oleh karena jamaah yang berbahagia, marilah nikmat yang ada dengan kita ini betul-betul kita manfaatkan. Nikmat itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hendaklah kamu manakala kamu bergelimang dengan nikmat, umumkan, gunakan, manfaatkan. Thumma latus'alunna yauma idzin. Kamu miliki hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak-tidaknya pertanyaan Tuhan yang kita punya miliki nikmat ini 4 macam. Diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini 4 macam, ini pertanyaan pertama. Belum kita ditimbang di mizan tadi. Sebuah hadis Bimaroh Imam Turmuzi dari sahabat Anas. Qala Rasulullah SAW, la yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tertancap kita pada mahsyar hari kiamat nanti. Tak bisa maju, tak bisa mundur, kecuali kita bebas dari 4 pertanyaan. Apa yang pertama? An umrihi bima ablahu. Umur yang kita miliki, kemana kita menghabiskannya? 1 bulan 4 kali Jumat. Jumat ini kita 4 bulan 4 Jumat ini. Oh, kalau 4 Jumat tak puas sembahyang Jumat. 1 tahun Ramadan 1 bulan. Oh, kalau tak puasa umur kita. Nah, tapi kalau umur kita tambah meningkat, itu akan mudah kita diproses Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa an umrihi bima ablah. Umur yang dia miliki, kemana menghabiskannya? Wa riwayatin wa syababihi. Waktu dia muda, kemana dia menghabiskan? Wa an syababi ablah. Nah, oleh karena kalian alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah saat ini dalam keadaan talabul ilm, tapakuh fiddin, dalam suasana nuntut ilmu. Gunakanlah, manfaatkanlah ilmu-ilmu yang ada di IAIN ini. Kalau bernasib belum dapat jodoh, terus S2 nanti, S3. Kalau pada S lilin, dia habis kabur. Jangan mundur, maju terus. Sebab orang yang banyak ilmu, pangkat derajatnya akan selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Tuhan. Dan mungkin Tuhan belum berjanji dengan kita ragu-ragu. Itu positif. Allah Ta'ala itu selalu, Allah Ta'ala berfirman dengan kita. Selalu kita bacakan ini ayat.
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu, dan Allah akan lebih mengangkat wallazina utul ilma. Berkata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, derajat satu dengan satu itu antara langit ke bumi. Kalau derajat jamaah muannas salim, kata Pak tinggi pangkat kita di dunia, juga lebih tinggi di alam akhir. Tadi kutip tapi tak berilmunya. Jangan ilmu mentah-mentah. Ibarat teriak tak masaknya. Jangan lu masaklah dijual ke Tangerang. Dia laku di situ. Tapi kalau masaknya, ilmu apa saja itu? Islam tidak dikutumi dengan ilmu. Tegas bapak-bapak, Islam itu segala ilmu tidak kita tuntut. Coba Nabi kita bersabda, utlubul ilmah walau bisin. Dari Ibnu Abdul Bar dari sahabat Nabi Hurairah, tuntutlah, carilah ilmu ke negeri Cina. Kalau kita pikir sekarang di Cina itu dia ada ilmu nahu, dah ada di Cina itu ilmu mantik, dah ada di Cina itu ilmu syarah, usul fikih, betul? Tapi ilmu itu di Cina zaman ilmu keramik, ilmu perbintangan, ilmu pertenunan. Jadi Muhammad itu nyuruh kita nuntut ilmu, kan ilmu agama saja, semua ilmu-ilmu yang akan bermanfaat untuk kita umat manusia. Sampai suatu hari riwayat Nabi itu pulang dari masjid, lewat kepada kebun kurma. Yang punya kebun kurma itu kerjanya mengawinkan kurma. Rasul sebagai pimpinan umat bertanya kepada umatnya, "Hei Fulan, madza fa'alta?" "Hei Fulan, apa yang kau kerjakan itu?" Jawabnya oleh tuan kebun kurma tadi, "Uzawwiju, aku ngawinkan syajar haja bis syajar haja. Pohon ini dengan pohon ini sama-sama terima." Kata Rasulullah, tumbuh-tumbuhan tak kawin dia petani, kawin tu kita manusia. Petani jawab, "Ya Rasulullah, kerana ni kawan dia kawin kah? Tak berbuah." Begitu bapak-bapak ada namanya untuk kita bikin kuehnya, apa namanya itu, harga mahal itu, nak dikawin gabung ini. Apa namanya anak-anak? Ada di sini. Untuk kita bikin kue itu yang harum. Sekarang harganya sekilo 150.000. Nak dikawin gabung ini, maka kita baca dia membuah. Lupa nama itu. Nah, apa kata Rasulullah? Apa Nabi ngingkari tidak? Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Teruskah kata Nabi? Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah bapak-bapak ibu yang berkelima dengan nikmat-nikmat, gunakanlah elok-elok supaya kita mendapat pahala dan ganjaran. Membahagiakan dengan nikmat tadi, saadah, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, selawat bernadakan salam kita persembahkan jarak jauh kepada junjungan kita, imam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan jarak jauh? Sebab Nabi kita Muhammad bermakam, berkuburan di kota Madinatul Munawwarah. Jauh Madinah dengan Indonesia. Kalau kita ibadah umrah, naik Saudi Airlines, naik Qatar Airlines, lebih kurang 10 jam sampai ke Madinah. Tetapi rahmat
tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa umat Islam ini positif akan banyak. Walaupun Nabi kita Muhammad bermakam di Madinah Al-Munawwarah, kita selalu dianjurkan, diperintahkan untuk berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua selawat kita dibawa oleh para malaikat, dilaporkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Juga selawat salam ini bukan perintah Pak Kiai, bukan perintah Pak Rektor dengan mahasiswa-mahasiswinya, tapi selawat ini adalah perintah Allah kepada semua umat manusia sebagai cara Tuhan agar kita selalu berhubungan erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari Jumat mendapatkan masjid yang khatibnya, yang masjidnya ada Bilalnya, Bilal mengantarkan tungkat sebagai sunnah kita. Jadi khatib itu bertungkat, sunnah Nabi. Apalagi kita dah tua-tua supaya tak terjatuh. Apalagi kita sudah banyak musuh-musuh. Sedang khutbah tu ada musuh nak ganggu kita, bisa dipukul dengan tungkat tu. Itu hikmahnya bapak-bapak tungkat itu. Disunahkan. Jadi kalau ada masjid salat Jumatnya masih pakai tungkat, biasanya Bilal itu menyerahkan, sebelum menyerahkan tungkat kepada khatib, dia bacakan ayat. Ayat nyuruh kita berselawat kepada Nabi. Juga manakala kita menghadiri nikah hari orang meninggal, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, 7 hari, 20 hari, 40 hari, mengholis tahun sekali. Khalifah atau yang mimpin peramalan itu, sebelum kita akan bacakan tahlil, sebagai iftitah pembukaan tahlil itu, beliau untuk menyampaikan ayat. Apalah gitu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, sesungguhnya Allah dan sungguhnya malaikat yusalluna 'alan nabi, tidak putus-putus selawat dengan. Apa bentuknya selawat Allah kepada Muhammad? Dalam kitab I'ana, selawat Allah kepada Nabi kita Muhammad rahmah. Jadi rahmat terus jawabannya Tuhan kepada Muhammad, supaya Muhammad itu banyak dapat rahmat, dapat kasih sayang, tak putus-putus mulai Allah ciptakannya sampai hari kiamat. Yang kedua, wa malaikatu, malaikat selawat juga dengan Nabi Muhammad. Apa selawat malaikat kepada Muhammad? Istighfar. Nah, oleh kerana Muhammad itu segala dosa-dosa kita berkat istighfar beliau banyak dari malaikat, nyambung dosa-dosa kita, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang selawat kita dengan Nabi Muhammad, doa kita doakan Muhammad supaya tinggi derajatnya. Oleh karena seorang alim menanalogkan, mencontohkan, seorang tua memiliki 5 orang cucu. Sudah dekat maghrib, neneknya tak sempat lagi berwuduk, tak mampu lagi pergi ke jeding, hanya duduk di tengah rumah. Dipasangnya oleh neneknya ember di tengah rumah. Cucunya 5. Hei cucuku, kamu masing-masing ambil jerijing, ambil air ke sungai, isi ember nenek ini. Ember isinya cuma 10 liter. Cucunya 5, punya ember 5 liter semua. Positif, ember tadi penuh bapak-bapak, melimpah di tengah rumah itu. Nah, limpahan air ini kemana? Kenanya bapak-bapak? Positif ke rumah yang punya rumah. Dan begitu selawat salam dengan kita itu, balik dengan kita sebagai orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Rasulullah, sebagai hadis yang disampaikan oleh para
sahabat-sahabat Nabi, sebagian sahabat itu ada seumur hidup tak selawat terus, ada setengah umur hidup selawat terus. Balasan selawat itu tinggi sekali. Siapa selawat 1 kali dapat imbalan 10. Siapa 10 dapat 100. Siapa 100 dapat 1000. Siapa 1000 kalau dia mati malam itu, semua dosa diampuni, dikubur, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Juga selawat kepada semua sahabat-sahabat beliau, semua keluarga besar beliau, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin min yaumi hadza ila yaumil. Sebab beliau-beliau itulah menyampaikan kebenaran kepada kita, sambung menyambung silsilah berantai-rantai. Kalau kita tidak balas kebaikan mereka, tidak mungkin kita bisa balasnya. Namun kita doakan itu sebagai bagian pembalasan kebaikan mereka, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada siang ini kita mahasiswa-mahasiswi dipimpin oleh bapak-bapak dosen di sini, sivitas di sini, bersama-sama memperingati Isra Mi'raj. Sudah menjadi kewajiban kita berbangsa dan bertanah air bahwa ada 4 hari besar Islam hendaklah kita peringati. Sudah merupakan MOU zaman Soeharto dulu antara Departemen Dalam Negeri